Kegiatan di pagi hari full tanpa istirahat dan tanpa jeda. Halo kan Kasadonya, balik lagi ya dengan aktivitas aku sehari-hari dengan kegiatan ibu rumah tangga tentunya, beberes rumah, bebenah rumah tanpa berhenti. Kapan berhentinya? Nanti kalau pas istirahat malam dan mau tidur. Bukan begitu, emak-emak, ayo angkat tangan. Oke lanjut, aku mau jemur pakaian dulu karena udah selesai beberapa pekerjaan tadi aku keselesaikan. Di sini aku mau lanjut ngejemur pakaian. Di sini cuacanya lagi mendung ya bun, tapi ya mudah-mudahan aja nggak hujan. Pokoknya pekerjaan ibu rumah tangga itu nggak ada berhenti dan nggak ada jedanya. Sampai-sampai ada yang bilang ngapain aja sih di rumah, HP terus. Ada juga yang bilang kayak gitu. Apa yang ngomong itu nggak mikir? Kita di rumah ini hampir gila. Pekerjaan di rumah, belum lagi ngurusin anak-anak yang banyak banget tingkahnya. Allahu Akbar. Kok malah curhat? Oke lanjut, aku beresin kamar juga. Nah ini kamarnya nggak terlalu berantakan karena juga nggak ditempatin, karena kita udah tidur di depan TV. Udah selesai beresin kamar, aku lanjut lagi pindah ke depan TV karena aku mau nyusun-nyusun selimut-selimutnya juga dulu ya bun. Nah ini aku utamain untuk selimutnya dulu. Ini si adik Wawa lagi asik nonton tapi aku ganggu, kasihan sih sebenarnya. Oke aku lanjut lagi ke kamar belakang. Aku mau beresin dulu untuk di bagian belakang. Nah kalau untuk kamar belakang ini berantakan ya bun, karena pak suami tidurnya di kamar belakang. Jadi di sini tetap harus dirapikan dan dibersihkan. Lanjut aku mau rapikan dulu untuk si alas kasurnya, dan gak lupa juga aku ngelipatin untuk si selimut-selimutnya. Walaupun selimutnya tuh nggak pernah dipakai sama sekali, tapi tetap berantakan ya bun. Ya nggak apa-apa lah, hitung-hitung nambah pekerjaan ya bun. Siapa tahu pekerjaannya kurang, jadi ya hitung-hitung nambah pekerjaan aja gitu. Udah selesai lipetin selimut dan juga udah selesai rapiin kamar belakang. Lanjut aku ke depan lagi untuk ngelipatin untuk si kasur buluk ini. Walaupun buluk tapi masih bisa dipakai, sayang aja gitu ya bun untuk dibuang karena dia masih bisa dipakai. Udah selesai lipatnya, lanjut aku simpan dan juga aku mau masukin kelapa mudanya dulu ke dalam rumah karena aku mau misahin mana yang muda dan mana yang tua. Di sini harus dipilih ya bun karena nanti biar enak gitu ngebukanya. Takutnya nanti salah buka mana yang tua dan yang muda, jadi aku harus pisahin juga. Nah ini lanjut aku satukan aja sama yang ada sisa di dalam itu karena ini nggak dibawa semua sama pak suami karena kebanyakan nanti ya. Nah ini takutnya repot aja gitu kalau misalnya dibawa semua ke tempat jualan. Udah selesai aku pisahin, lanjut aku ke dapur ngangkat galon dulu karena air minum aku habis. 4 galon itu tahannya cuma sebentar sama aku karena terkadang dipakai juga buat masak, jadi ya hanya tahan sebentar sih bun. Oke lanjut aku masukin dulu untuk si pipanya. Udah selesai aku lanjut juga beresin di area sini karena aku nanti mau cuci box esnya pak suami karena nanti dia mau berangkat jualan gitu, jadi aku antar dulu galon ke depan. Udah selesai lanjut aku cuci dulu untuk si box esnya pak suami. Nah di sini aku cucinya di kamar mandi aja ya bun karena untuk di wastafel nggak muat karena box esnya tuh terlalu besar gitu. Nah kalau untuk wastafel sendiri kan kecil ya bun, jadi nggak muat gitu. Jadi kalau setiap aku cuci box esnya pak suami selalu aku cuci di kamar mandi aja. Nah ini lanjut aku udah sabunin, lanjut aku bilas-bilas aja ya bun. Sebenarnya box esnya pak suami itu ada 4, cuman yang dipakai cuman 2. Terkadang dipakainya 3, tapi udah beberapa hari ini cuman 2 box es aja gitu. Air kelapa dan juga tebu itu aja sih ya bun yang dijual pak suami untuk beberapa hari ini. Jadi ya udah gitu aja sih. Tapi alhamdulillah juga sih bun, namanya juga rezeki ya. Terkadang ya ada gitu, terkadang nggak ada gitu. Bukannya nggak ada sih bun, tapi yang namanya rezeki itu tetap selalu ada gitu. Tapi ya nggak menentu bun, namanya juga kita seorang pedagang ya bun. Jadi ya rezeki itu nggak bisa kita tentukan dan nggak bisa kita targetkan gitu, karena pendapatan itu ya sesuai sama pembelinya juga gitu. Kalau misalnya pas rame ya lumayan sih pendapatannya, tapi kalau pas lagi sepi juga kadang juga nggak seberapa. Tapi ya alhamdulillah ya cukup juga untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Tapi terkadang suka heran ya bun, kenapa orang menganggap hina rendah sama pedagang es tebu dan juga es kelapa, sementara kalau untuk gajinya sendiri itu melebihi UMR loh bun. Apalagi nanti pada bulan puasa kita mewah-mewahan dong bun. Nah gitulah ya bun. Tapi nggak tahu kenapa sih ya orang pada minder sih kalau untuk berteman sama aku karena aku seorang punya suami pedagang es tebu.
Tapi padahal sih aku seneng, aku bahagia sih bun, walaupun cuman pedagang es tebu, dan kebutuhan aku juga cukup, dan aku juga nggak pernah disia-siakan sama suami aku sendiri. Kok malah curhat? Oke oke oke, kita lanjut lagi. Nah di sini aku mau lanjut lagi buang sampah karena sampahnya ada kepenuhan, dan aku ganti lagi sama plastik yang baru ya bun. Tumbennya aja sih lagi rajin, biasanya juga sampai melimpah ruah untuk si sampahnya, tapi kali ini aku lagi rajin buang aja sih. Lanjut aku buang ke belakang rumah seperti ini, dan aku tutup kembali untuk si pintunya. Nah aku lanjut lagi nih untuk nyuci piring. Pokoknya kalau untuk piring sendiri itu nggak pernah lepas ya bun, saking seringnya kita nyuci piring dalam sehari di rumah sendiri. Nah seperti yang bunda lihat nih ya, ini tuh piring dari bekas semalam, bekas aku bikin sarapan tadi pagi ya, akhirnya numpuk banyak seperti ini ya. Aku nggak heran lagi sih kalau untuk piring juga ya bun, padahal udah sering aku cuci, tapi tetap aja sih ada dan ada lagi piringnya. Gak tahu deh harus kayak gimana lagi ya untuk mengurangi nih piring-piring. Apa nanti diganti aja sama daun kali ya biar nggak nyuci piring. Enggak bercanda ya bun ya. Habis piringnya gak pakai berhenti kalau untuk dicuci, kadang kalau untuk dibiarin sendiri juga capek ngelihat berantakannya nggak sih bun. Oke lanjut lagi, aku udah selesai nyuci piring, lanjut aku bersihin juga untuk sisinya. Nah untuk sisingnya sendiri harus selalu dibersihkan, harus selalu dirapikan ya bun. Kalau nggak dibersihkan jorok aja gitu kelihatannya. Nah ini udah cukup, aku bersihkan segini aja, lanjut dilap-lapin, dan aku lapin juga untuk si kompor-kompor dan juga meja-mejanya sekalian. Tuh walaupun bersihnya ala-ala aja tapi nggak apa-apa, nggak pakai semprot-semprotan karena aku nggak punya. Lanjut aku juga mau sapu-sapu dapur aku sekalian, karena untuk beres-beres dan bersih-bersih itu jangan nanggung-nanggung ya bun, harus benar-benar bersih dari depan ke belakang, dari belakang ke depan gitu. Jadi jangan lupa sampai di sela-selanya juga harus dibersihkan, walaupun bersihnya tuh cuman sekedarnya aja, ala-alanya aja. Yang terpenting kan udah kelihatan kayak rapi, udah kelihatan kayak bersih gitu aja, itu udah bersyukur banget. Tuh kelihatan banget kan bun, pasir dan sampahnya tuh sampai numpuk banyak. Udah selesai aku sapu-sapu, lanjut aku mau cuci tangan dulu, dan lanjut lagi aku nyapu di depan. Nah kelihatan banget sih anak gadis aku lagi asik makan. Nah tuh dia lagi makan, sayang banget aku ganggunya bun. Cuman ya kalau untuk pasir di depan ini nggak terlalu parah sih, nggak apa-apa lah ya. Jadi aku tadi pindahin anak aku dulu di area yang udah bersih, jadi aku lanjut lagi sapu di area sini. Nah di sini juga sampahnya tuh parah ya bun, karena juga kertas origami anak aku yang habis bikin tugas sekolah gitu. Nah ini di sini aku mau lanjut ngelipat pakaian aku juga, karena pakaian aku di sini nggak terlalu banyak, jadi ya udah sekalian aja aku ngelipat pakaiannya bun. Berhubung pekerjaan aku yang lain juga hampir selesai, jadi ya udah sekalian aja, daripada nanti numpuknya sampai banyak jadi tambah mager aja gitu untuk ngelipat, ya mending langsung dilipat aja mumpung masih sedikit gitu ya bun. Jadi di sini aku sama anak gadis aku tuh belum pada mandi ya bun. Aku lebih biasanya tuh beresin dulu semua pekerjaan, aku selesaikan dulu semua pekerjaan, baru deh nanti giliran mau mandi mau ngapain gitu. Jadi aku nggak pernah utamain mandi dulu baru beres-beres, pasti aku beres-beres dulu baru mandi gitu sih kalau aku ya bun. Nah ini aku langsung lipat dulu semua pakaiannya karena mumpung juga nggak terlalu banyak, jadi ya udahlah kesempatan aja gitu ya bun. Jangan salfok ngeliat anak gadis aku nontonnya tuh sampai kayak gitu. Nah di sini aku juga udah selesai ngelipat pakaian, alhamdulillah ya bun. Kalau pekerjaan udah selesai kayak gini tuh rasanya tuh enak banget, udah tenang aja, hanya tinggal masak aja lagi ya bun. Jadi kalau untuk masaknya sendiri juga nggak terlalu buru-buru aja, jadi sesempatnya aja nanti kalau untuk masak. Oke udah selesai, lanjut aku susun dulu ke dalam keranjang aja ya bun. Nanti kalau untuk susun ke dalam lemarinya kapan-kapan aja, kalau misalnya aku udah sesempatnya aku gitu ya bun. Habis ini aku mau istirahat sejenak aja karena capek banget ya bun. Oke aku rasa video aku sampai di sini dulu. Jangan lupa dukung channel aku agar channel aku semakin berkembang. See you the next video. Assalamualaikum, bye bye kasadonyo.